Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Kawan-kawan semuanya, gimana kabarnya nih hari? Semoga kawan-kawan sehat selalu di perantauan, amin. Semoga dijauhkan dari mara bahaya dan semoga dipermudah segala urusannya sampean, amin. Nah, kali ini kita bakal membahas sebuah berita lokal sekaligus pembahasan tentang kondisi COVID di negara Hong Kong. Semoga dengan pembahasan ini kawan-kawan ini mendapatkan informasi kondisi tentang COVID di negara Hong Kong. Jadi kedepannya kawan-kawan semoga lebih berhati-hati lagi jika kawan-kawan melakukan aktivitas di luar, oke? Pertama adalah pembahasan tentang sebuah berita, ada PRT umur 37 tahun ini telah mendapatin bayi jagaannya yang umurnya adalah 67 tahun ini meninggal dunia dengan cara kayak gini di depan pintu dapur kan kawan. Jadi kronologinya mbaknya ini belanja nih ya. Setelah belanja pulanglah ke apartemen. Di situ mbaknya buka pintu dan mau masuk ke dapur. Dia kaget karena telah ngeliat mbak ini gelantungan di depan pintu kan kawan dengan menggunakan tali. Setelah kaget itulah mbak itu refleks langsung teriak. Nah, karena mendengar teriakan dari mbak alhasil anak laki-lakinya yang berada di kamar ini langsung datang dan juga histeris. Ternyata mendapati emaknya tadi udah meninggal dunia dengan cara kayak gini di depan pintu dapur. Jadi pas waktu kejadian itu diturunkan oleh anak laki-lakinya kawan. Ya, jadi dengan cara talinya diambil, kemudian diturunkan. Setelah maknya turun, baru anak laki-lakinya ini menghubungi petugas untuk disuruh datang ke tempat kejadian. Kalau kalian penasaran tempatnya di mana sih? Ini ya tempatnya ya, di daerah Sun Wan. Nah, setelah itu petugas datang dan mendapati maknya itu sudah pingsan dan akhirnya dibawalah ke rumah sakit, dan kemudian di rumah sakit itulah baru dinyatakan meninggal dunia kan kawan. Jadi di dalam kasus ini tentu ketika mbaknya ngelihat pertama kali mbah jagaannya dia yang sudah bekerja lama, jadi mbaknya itu lama loh bekerja di tempat tersebut, itu sekitaran 6 tahun. Jadi secara otomatis itu sudah sangat mengenal sekali karakter bayi jagaan, dan tidak diketahui apa penyebabnya kok sampai mbahnya ini melakukan bunuh tadi kan kawan. Jadi intinya karena mungkin sudah mengenal lama bayi, alhasil mbaknya ini trauma kan kawan, akhirnya ganggu psikologis dia. Nah, ketika ngelihat pertama kali nih, bayangin aja udah kenal sama orang segitu lamanya, berhahi, bercanda dengan baik, dan kemudian itu hari ngeliat baik gantungan di depan pintu, alhasil ya mbaknya trauma kan kawan. Nah, yang harus Anda ingat ketika seorang PRT di negara Hong Kong ketika mengalami trauma, alhasil dia tidak dipotong gaji kan kawan, dia tetap dinyatakan bekerja dan menerima gaji setiap harinya kan kawan. Jadi ketika kan kawan ada yang mengalami trauma dengan majikan, maka majikan tetap harus memberikan gaji yang dihitung per harinya sampai mbaknya sembuh. Jadi majikan atau anak dari majikan itu harus menyembuhkan mbaknya sekaligus harus tetap memberikan gaji kepada mbaknya. Ini yang harus kan ingat. Kemudian yang kedua, ini saran saya ketika kan kawan menemui kasus seperti ini, walaupun itu di luar rumah ya, nggak di rumah ya, sekali lagi jangan sampai memegang orang tersebut yang telah melakukan bundir.
sekalipun Anda mengenali, kecuali Anda adalah pihak keluarga. Karena Anda di situ hanya sebagai PRT, jangan sekali-kali membantu menurunkan, apalagi sampai pegang talinya. Itu saran saya. Lebih baik lagi Mbak harus telepon petugas untuk datang membantu, tapi jangan sampai Anda ini ngodali tali nih. Piye ya, Mbak? Pokoknya tali ini itu sampai ambil lah ya. Itu tuh jangan sampai, karena takutnya Anda yang bakal dituduh, apalagi tidak ada orang di rumah tersebut dan tidak ada CCTV-nya. Ini yang harus kawan-kawan ketahui. Dan juga kalaupun di luar, jangan sampai membantu. Lebih baik Anda telepon petugas untuk disuruh datang. Karena petugas di Hong Kong itu cepet banget datangnya, Mbak. Jadi tidak lelet dan tidak lambat. Jadi jangan khawatir dan jangan pernah melibatkan hal seperti ini, karena itu sangat membahayakan bagi sampean jika tidak ada saksi dan tidak ada bukti bahwa sampean tidak terlibat. Ini yang harus kawan-kawan ketahui. Dan menurut aku yang bikin aku janggal adalah ketika mbahnya ngelakuin hal seperti itu, memang anak laki-lakinya apa tidak tahu ketika mbah itu bersusah payah untuk naruh tali lah, kemudian masa tidak terdengar apapun. Itu kan sesuatu yang menghaulang sekali loh kan. Karena apa? Di satu rumah, dalam satu rumah, dan di situ antara dapur tentu sama ruang depan ataupun sama kamar tentu tidak jauh kan kawan. Tentu ketika mbahnya itu usrik pasti kedengaran. Masa nggak kedengaran? Ini yang menurut aku janggal. Tapi sekali lagi kita belum mendapatkan informasi lebih lanjutnya lagi, apakah itu benar murni bundir atau memang ada sesuatu hal dalam tanda kutip yang tidak kita pernah ketahui. Jadi silakan Mbak E yang apabila nih kerja di mbah tadi, kemudian bagaimana sih kondisi sebenarnya dan bagaimana sih hubungan antara anak laki-lakinya dan Mbak yang umur 62 tahun yang ia jaga, apakah baik atau renggang atau bagaimana, dan apakah mbaknya itu saat ini masih mengalami trauma. Karena menurut aku kejadiannya ini di pagi hari. Dan tentu kalau di pagi hari ya, apalagi kalau sekitaran jam 11.42, ini tentu semuanya banyak yang melakukan aktivitas, termasuk anaknya. Pasti tidak mungkin kalau sampai jam segitu tidur kan kawan. Ini jam 11 lebih 42 loh ya. Tidak mungkin anaknya tidur. Pasti kalau mbahnya itu ngangkat kursi ataupun apapun itu pastilah kan kawan mendengar. Atau masa kalau sampai tidak mendengar kan yo, itu sesuatu hal yang menghulang banget ya. Komen kalau kawan-kawan ketahui, dan komen kalau kawan-kawan ada sesuatu hal yang ganjal. Sekali lagi komen ya. Oke, yang kedua kita bakal membahas tentang masalah COVID di negara Hong Kong. Jadi pusat dari perlindungan kesehatan negara Hong Kong ini mengumumkan kondisi di Hong Kong masalah COVID-19 dan influenza atau virus influenza di negara Hong Kong. Karena kemarin sekitaran tanggal 4 sampai tanggal 10 mereka ini telah melakukan pemeriksaan kepada orang lokal maupun orang asing, yang dimana jumlah dari total pemeriksaan adalah sebanyak 7.700-an, dan dari 7.700-an ini terpapar ada sekitaran 496 orang. Jadi sekali lagi dari tanggal 4 sampai tanggal 10 Februari 2024 ada 496 orang. Ini tanggal 4 sampai 10 ya. Kemudian dilanjut lagi pemeriksaan terhadap orang-orang tersebut dari tanggal 10 sampai tanggal 4. Ini ternyata terkumpullah sebanyak 644 orang yang terpapar virus influenza jenis atau tipe A dan B kan kawan. Jadi
cuman beberapa hari ini sampai 644, dan di antaranya adalah orang dewasa, ini totalnya 29 orang, dan yang paling fatal mendekati wasalam ini sebanyak 20 orang, dan yang sudah wasalam ini sebanyak 8 orang. Pertanyaannya, apakah kawan-kawan atau majikan kawan-kawan ini ada yang terpapar? Jika ada, sekali lagi berhati-hati, tetap gunakan masker di tempat umum atau transportasi umum. Itu saran saya. Dan bagi yang belum terpapar, yang masih sehat, sekali lagi, kalau sampean ke liburan atau sampean belanja kemudian melewati atau memasuki transportasi umum, banyak orang, di dekat sampean ada orang-orang batuk, di dekat sampean ada orang pucet, di dekat sampean ada orang yang kayaknya lagi dalam keadaan sakit, segeralah Anda menggunakan masker, karena kita tidak tahu apakah dia sakit cuman panas atau ia terpapar virus influenza tipe A atau tipe B. Jadi hati-hati, itu saran saya, karena saya tahu kebanyakan kawan-kawan tidak mengetahui informasi tentang masalah virus atau kondisi di negara Hong Kong. Jadi mungkin menurut kawan bahwa kondisi di Hong Kong ini sudah tidak ada. Padahal kalau kawan-kawan ketahui bahwa saat ini virus ini sudah sangat membahayakan menurut aku, karena dari tanggal 4 sampai tanggal 8 ini sudah ada 8 orang yang wassalamualaikum. Semoga dengan pembahasan ini tentang pemberitahuan kondisi Hong Kong ini bermanfaat buat kawan-kawan semuanya. Channel dari wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.